Oke. Yang pertama kita bahas dulu tentang metabolisme ya. Ini saya yakin kalian sudah mungkin pernah membacanya dan ini pasti ada di salah satu materi mungkinnya waktu ujian tingkat provinsi. Nah ini kita ingat-ingat lagi aja untuk nanti kalian bisa lebih dalam ya mempelajari materi ini. Nah kalau kita bicara metabolisme, tentu yang pertama adalah bicara tentang enzim ya, karena bagaimanapun enzim itu penting dalam proses metabolisme, dia sebagai molekul penggerak dari reaksi metabolisme. Sifat-sifat enzim ya kan, dia sebagai biokatalisator, jangan lupa dia bisa mempercepat suatu reaksi tanpa ikut bereaksi ya. Terus dia juga bisa bekerja secara spesifik ya, spesifik enzim tertentu hanya untuk substrat tertentu ya. Enzim amilase hanya untuk amilum, lipase hanya untuk lipid dan seterusnya. Dan mostly sebagian besar molekul enzim itu adalah protein ya, karena dia protein maka dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, terutama faktor suhu ya dan juga pH ya. Enzim dapat bekerja di dalam sel maupun di luar sel ya. Maka ada ektoenzim, ada eksoenzim gitu ya. Ada enzim yang bekerja di ekstraseluler, ada yang bekerja di dalam sel ya. Itu komponen-komponen yang harus kalian ingat ya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, suhu dan pH itu akan menghasilkan grafik yang kurva yang ini ya, yang apa namanya? Saya tulis. Ini gimana sih? Nah, suhu dan pH itu akan menghasilkan grafik yang berupa kurva yang ada puncaknya, gitu ya. Itu suhu dan pH. Sedangkan kalau konsentrasi substrat maupun konsentrasi enzim itu akan menghasilkan kurva yang naik terus mendatar. Ya, itu jangan sampai lupa. Kalau kalian melihat ada kurvanya dua, ya, nah, misalkan gini, terus dua lagi gini, nah itu hubungannya dengan enzim yang berperan dalam menurunkan energi aktivasi, ya, atau enzim sebagai biokatalisator. Kurvanya ditunjukkan seperti ini. Yang atas itu adalah reaksi tanpa enzim, membutuhkan energi yang banyak, sedangkan yang bawah adalah reaksi dengan enzim, ya, energinya lebih sedikit. Kalau sedangkan kurva yang menunjukkan pengaruh faktor eksternal terhadap kerja enzim yang tadi Pak Zamzam jelasin, kalau suhu dan pH itu pasti ada titik optimumnya. Ya, pasti kurvanya tuh naik terus turun gitu ya. Kalau melebihi titik optimum ya kerja enzimnya jadi turun lagi. Sedangkan kalau konsentrasi substrat atau konsentrasi enzim ya, pengaruh konsentrasi substrat terhadap konsentrasi enzim atau pengaruh konsentrasi substrat terhadap reaksi dan konsentrasi enzim terhadap reaksi, maka kurvanya itu akan naik, tapi sampai titik tertentu dia akan mendatar. Ya, nanti materinya akan di-share ya. Terus ada yang disebut dengan inhibitor, jangan sampai lupa, itu adalah molekul yang bisa menghambat kerja enzim ya. Inhibitor itu kan ada yang kompetitif kalau dia mirip atau sama seperti substrat, dan non kompetitif kalau si inhibitor itu nggak mirip seperti substrat ya. Seperti itu. Oke, itu yang paling penting yang harus diingat tentang enzim ya. Terus berikutnya macam-macam metabolisme. Nah, metabolisme itu kan dibagi menjadi dua reaksi ya. Ada anabolisme, ada katabolisme. Kata kuncinya adalah anabolisme itu reaksi penyusunan, mensintesis atau menyusun gitu ya, sedangkan katabolisme adalah reaksi pemecahan ya, atau reaksi mengurai gitu.
Jadi reaksi kimia di dalam proses metabolisme itu ya apakah menyusun atau mengurai hasil. Ya. Katabolisme reaksi yang menghasilkan energi, sedangkan anabolisme reaksi yang menggunakan energi. Dengan kata lain, katabolisme itu eksergonik, artinya menghasilkan atau melepaskan energi, sedangkan anabolisme itu endergonik, membutuhkan energi. Contoh katabolisme adalah respirasi sel dan fermentasi. Respirasi sel reaksi katabolisme yang butuh oksigen atau aerob, sedangkan fermentasi itu yang nggak butuh oksigen ya atau anaerob. Anabolisme contohnya ada fotosintesis yang pakai energi cahaya dan kemosintesis yang pakai energi kimia ya. Nah, ini yang sering dibahas atau yang sering muncul di soal itu adalah tahapan dari reaksi respirasi secara aerob ya. Ada glikolisis, lalu lanjut dekarboksilasi oksidatif, lalu siklus Krebs, dan terakhir transport elektron. Ya. Pernah mendengar istilah-istilah ini sebelumnya, Leo? Leo pernah baca tentang ini? Belum sih. Belum? Belum, Pak. Kalau yang bagian itu. Oke, wah berarti kamu harus gampang lah nanti kan materi PDF-nya saya kasih jadi bisa nanti dibaca ulang atau nanti dengar videonya Pak Zamzam ya karena materinya lumayan banyak jadi Pak Zamzam gak bakal terlalu ngoyo di satu bab gitu ya. Kita bakal lanjut saja. Jadi kalian mungkin harus fokus ya karena bisa jadi lumayan cepat karena materinya banyak ya. Tapi ya itu oke lah. Yang penting kita maksimalkan yang ada ya. Oke, jadi dalam proses katabolisme ya reaksi pemecahan di dalam sel gitu ya, terutama di mitokondria ya kan tahu ya fungsi mitokondria kan untuk respirasi sel. Nah, tahapan respirasi sel itu nggak ujug-ujug gitu ya terbentuknya CO2 dan H2O gitu kan. Masih ingat kan reaksi respirasi sel itu kan glukosa tambah oksigen menghasilkan air dan karbon dioksida. Nah, tahapan itu tuh sebenarnya ada beberapa tahapan lagi di dalamnya. Ini nama-namanya ada glikolisis atau reaksi pemecahan glukosa. Glukosanya akan dipecah menghasilkan 2 asam pirufat. Lalu dihasilkan juga molekul NADH. Lalu dihasilkan juga ATP. Nah, ATP ini adalah energi langsung atau energi yang siap pakai gitu. Reaksi glikolisis itu reaksi yang terjadinya di luar mitokondria ya. Jadi di dalam sel, nah kan ada organel namanya mitokondria. Di dalam mitokondria ini terjadi reaksi respirasi atau reaksi katabolisme. Ya. Nah, tapi tidak semua tahapan reaksinya terjadi di mitokondria gitu. Ada reaksi yang terjadi di luar mitokondria, yakni reaksi glikolisis. Ya. Jadi ada tahapan yang di luar mitokondria namanya glikolisis. Di glikolisis si glukosanya akan dipecah menjadi asam pirufat. Selain itu akan dihasilkan NADH. NADH ini calon energi gitu ya. Sedangkan yang energi langsungnya itu adalah ATP. Lalu setelah itu asam pirufat akan masuk ke mitokondria. Ya, tuh tempatnya berubah. Jadi di matriks mitokondria berarti masuk dari asam pirufatnya masuk ke mitokondria. Lalu asam pirufat akan mengalami proses namanya dekarboksilasi oksidatif. Dekarbo berarti melepas karbon. Maka di tahapan ini dihasilkan karbon dioksida CO2. Ya. Selain itu ya dihasilkan juga NADH dan asetil koenzim A. Ya. ACOA gitu ya, asetil koenzim A. Asetil koenzim A kemudian akan masuk ke matriks mitokondria. Lanjut lagi. Dia akan mengalami tahapan yang ketiga, yakni siklus Krebs. Ya, siklus Krebs. Siklus Krebs
akan dilakukan dengan cara siklus. Kalau siklus itu berarti reaksinya berulang, ya, dari ASCO-A ya diikat oleh dia mengalami siklus Krebs, dihasilkan karbon dioksida, NADH, FADH, dan juga ATP. Ini ada masing-masing jumlahnya, gitu ya. Nah, terus kita baru punya 2 ATP kan, ATP yang dari glikolisis sama ATP yang dari siklus Krebs. Padahal dari satu kali metabolisme atau katabolisme glukosa itu dihasilkan 38 ATP. Padahal kita baru punya 4, gitu ya. Di mana tahapan menghasilkan ATP yang paling banyak? Itu adalah di tahapan yang terakhir, yakni transport elektron. Di tahapan transport elektron ini terjadinya di membran dalam mitokondria, ya, di bagian dalamnya, di sini di bagian dalamnya. Nah, setiap NADH itu akan dikonversi menjadi 3 ATP. Sedangkan setiap FADH dikonversi menjadi 2 ATP. Ya. Jadi 1 NADH itu equal dengan 3 ATP, ya. Sedangkan 2 NADH itu akan diubah atau equalnya dengan 2 ATP. Itu aja sih yang harus ya. Nah, dengan demikian kalau kita punya 10 ATP 10 NADH berarti ada 30 ATP kan, plus 2 NADH. 2 NADH berarti 2 kali 2 34 ya. 34 ATP. Ini salah nulis ya, harusnya 34 ATP. 34 ATP. Nah, 34 ATP ditambah 2 ATP ditambah 2 ATP ya dari glikolisis dan siklus Krebs, maka dihasilkanlah 38 ATP. Jadi satu molekul glukosa akan mengalami respirasi seluler atau katabolisme dengan menghasilkan 38 ATP. Ya. Ingat, ATP-nya dihasilkannya di glikolisis 2, di siklus Krebs 2, dan di transfer elektron akan mengubah NADH menjadi ATP. Juga FADH. NADH, 1 NADH diubah menjadi 3 ATP, sedangkan 1 FADH diubah menjadi 2 ATP. NADH, FADH itu singkatan ya, jadi apaan sih NADH, FADH? Itu singkatan dari nama senyawa kimia ya, nikotin adenyl dihidrogenase. Jadi ya biar gampang ingatnya NADH aja. Seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Ada yang ditanyakan? Ini apa namanya? Mindset umumnya seperti itu. Ya, jadi proses ini melibatkan beberapa tahapan. Tahapan itu yang paling penting kamu untuk ingatnya: glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Tahapan mana yang menghasilkan ATP? Glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Tahapan mana yang menghasilkan karbon dioksida? Dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Tahapan mana yang menghasilkan air? Transport elektron. Semua terjadi di mitokondria kecuali glikolisis. Glikolisis itu terjadinya di sitosol atau di luar mitokondria. Oke, sip. Lanjut ya. Nah, sedangkan kalau misalkan tidak ada oksigen, maka yang terjadi adalah respirasi tapi secara anaerob atau yang lebih kita kenal sebagai fermentasi ya. Fermentasi itu titik awalnya dari glikolisis ya. Jadi si glikolisis tadi menghasilkan asam pirufat kan ya, menghasilkan pirufat. Nah, si asam pirufat ini kalau misalkan dilakukan di dalam
kondisi yang beroksigen, maka akan lanjut ke mitokondria gitu ya. Jadi dia aerob ya atau ada oksigen, maka akan lanjut ke yang tahapan tadi, dekarboksilasi oksidatif dan sebagainya sampai ke transfer elektron. Tapi kalau yang anaerob ya, kalau tidak ada oksigen berarti masuk ke fermentasi. Jadi kata kuncinya atau titik persimpangannya ada di asam pirufat ya. Nah, fermentasi itu bisa menghasilkan berbagai zat ya, bisa menghasilkan etanol atau fermentasi alkohol ya. Terus bisa menghasilkan asam cuka ya, dan juga bisa menghasilkan asam laktat ya, yang menjadi yogurt, yang menjadi berbagai produk olahan susu. Itu laktat. Jadi proses fermentasi itu sebenarnya bagian dari proses katabolisme di mana berlangsungnya secara anaerob atau nggak pakai oksigen. Seperti itu. Ada yang tanyakan dulu? Cukup jelas? Oke, gitu ya. Nah, yang terakhir untuk materi metabolisme itu adalah fermentasi. Fermentasi. Kok fermentasi? Oh, di sini ada fermentasi udah ya. Di sini fermentasi yang tadi Pak Zanun jelasin, ada fermentasi asam laktat, ada fermentasi alkohol ya. Selanjutnya anabolisme atau reaksi penyusunan, contohnya adalah proses fotosintesis. Fotosintesis ada dua reaksi terang dan reaksi gelap ya. Dibedain terang dan gelap itu adalah dari butuh dan tidak butuhnya cahaya. Jadi kalau reaksi terang, reaksi yang membutuhkan cahaya, sedangkan reaksi gelap, reaksi yang nggak butuh cahaya. Ini reaksi fotosintesis ya kan yang sudah kalian ingat dari zaman SD. Kalau respirasi kan tinggal dibalik ya. Kalau respirasi dari kanan ke kiri, kalau fotosintesis dari kiri ke kanan gitu kan. Nah, tahapannya itu nggak langsung mengubah karbon dioksida air ya menjadi glukosa, tapi ada dua tahapan reaksi. Air diubah menjadi oksigen, itu reaksi terang, berarti butuh cahaya. Sedangkan CO2 diubah menjadi glukosa, itu reaksi yang tidak butuh cahaya. Ya. Nah, ini perbedaannya ya grafiknya tabelnya. Reaksi terang, reaksi anabolisme ini terjadi di sel yang memiliki klorofil ya. Pada sel tumbuhan, klorofil itu adanya di kloroplas ya, organel yang mengandung klorofil. Nah, di bagian mana kloroplas tempat terjadinya reaksi ini? Kalau reaksi terang di bagian membran kloroplas, istilahnya grana atau tilakoid, ya. Sedangkan reaksi gelap terjadi di cairannya kloroplas atau istilahnya stroma, ya. Reaksi terang menggunakan air untuk membentuk oksigen, ya. Memecah air atau istilahnya fotolisis dengan energi cahaya, ya fotolisis. Jadi cahaya itu dibutuhkan untuk memecah air dalam reaksi terang. Dihasilkanlah oksigen. Gitu. Selain itu dihasilkan ATP dan NADPH. ATP tadi kan energi ya, dan NADPH yang dihasilkan itu dipakai untuk reaksi gelap. Makanya reaksi gelap memakai ATP dan NADPH. Dari mana? Dari reaksi terang. Nah, sedangkan reaksi gelap selain butuh ATP dan NADPH juga butuh CO2. Dari mana? Dari luar, alias dari stomata gitu ya. Berarti ya tumbuhan kan memang ngambil CO2 kan? Nah, untuk apa? Untuk reaksi gelap. CO2-nya dipakai untuk membentuk glukosa ya. Menghasilkan glukosa. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, reaksi terang dan reaksi gelap itu aja bedanya. Nah, pada beberapa tanaman itu ada yang
tidak bisa setiap saat stomatanya membuka. Padahal stomata itu dibutuhkan tadi untuk tempat masuknya CO2 gitu ya. Nah, bagaimana dengan tanaman yang hidup di tempat kering misalkan? Di situ kan stomata tidak mungkin terus-menerus membuka gitu ya. Maka mereka beradaptasi dengan cara bisa menyimpan CO2 di dalam daun. Tanaman yang bisa menyimpan CO2 di dalam daun itu dikatakan sebagai tanaman C4 dan tanaman CAM gitu. Nah, fotosintesis mereka itu lebih efisien, lebih bisa kapan terjadi ya. Bahkan mereka bisa tetap melakukan reaksi gelap ya dengan sangat efisien di tengah situasi atau di tengah kondisi yang panas terik. Ya. Kalau tanaman C3 itu tanaman yang biasa, tidak beradaptasi. Ya, tanaman yang memang sebagian besar tanaman di bumi ini tanaman C3 ya. Efeknya apa? Ketika panas, terik, ya, tanaman itu kan cenderung layu ya. Tapi kalau tanaman C4 dan CAM itu nggak layu. Tanaman C3 itu kenapa layu? Karena kalau panas terik, stomata kan harus nutup ya. Stomata harus menutup. Kalau panas itu daun tuh akan menutup stomata biar air tidak menguap. Masalahnya kalau stomata menutup, oke dia memang menyelamatkan daun dari kekeringan. Tapi di sisi lain tanaman jadi kekurangan karbon dioksida kan. Karena stomatanya ditutup gitu. Nah, oleh karena itu ya kalau tidak ada karbon dioksida berarti tidak ada reaksi gelap ya, tidak ada glukosa, tidak ada energi. Nah, berarti di sini ya, tanaman C4 dan CAM itu bisa menutup stomata tapi karbon dioksida tetap banyak. Kalau yang C3 kan menutup stomata otomatis karbon dioksidanya sedikit. Kalau C4 dia bisa nyimpan karbon dioksida. Sehingga walaupun stomatanya ditutup gara-gara panas terik, nah dia tetap mendapatkan suplai karbon dioksida. Ya. Jadi tanaman C4 dan tanaman CHM ini lebih efisien. Ya. Kayak jagung. Jagung itu tanaman C4. Lihat aja jagung itu kan bisa kepanen setahun tuh sampai 3 kali atau bahkan 4 kali. Bandingkan dengan padi ya, padi kan tanaman C3 ya, lebih susah hidupnya. Kalau jagung tuh gampang, nanam sekarang 2-3 bulan lagi udah bisa panen. Seperti itu. Intinya itu aja ya, jadi tanaman C3, tanaman C4, tanaman CAM, tanaman C3 itu tanaman yang tidak bisa berfotosintesis di kondisi yang panas terik karena akan kekurangan karbon dioksida. Sedangkan tanaman C4 dan CAM itu akan tetap bisa berfotosintesis walau panas terik. Ya. Wah, tapi kan panas butuh bagus dong cahayanya. Iya kan, ingat fotosintesis kan nggak cuma reaksi yang butuh cahaya kan. Fotosintesis itu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, sementara reaksi gelap dia kan butuhnya CO2. Jadi kalau tidak ada CO2 ya fotosintesis tidak akan berlangsung sempurna gitu kan. Makanya tanaman C4 yang bisa menyimpan CO2 dia lebih survive, lebih cepat tumbuh. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ya. Nah, sekarang ya silakan nanya. Ini Kak, yang untuk tanaman CAM itu contohnya apa saja ya Kak? Tanaman CAM itu ciri khas. Oh gini, sekarang tadi kamu udah tahu ya bedanya C3 dan C4 CAM. Nah sekarang antara C4 sama CAM apa bedanya gitu ya? Nah ini nih. Kalau tanaman C4 bisa mengikatkan mereka berdua nih ciri khasnya adalah bisa mengikat karbon dioksida. Ya. Nah kalau C4 itu nyaris bisa kapan aja, mau siang mau malam bisa. Nah kalau CAM dia hanya bisa mengikat CO2-nya di malam hari saja. Kenapa? Karena merupakan tanaman yang hidup di tempat yang tandus ya. Contohnya kaktus, nanas gitu. Tanaman-tanaman yang daunnya tebal, daunnya sukulen, itu ciri khas CAM. Ya, kaktus kan batangnya tebal gitu ya. Nah, sel-sel di batang kaktus itu memungkinkan dia untuk fotosintesis. Ya, tapi si kaktus ini baru bisa buka kalau di batang bukan stomata ya, lentisel ya.
Nah, untuk dapat CO2-nya itu hanya di malam hari. Nanas juga hanya membuka stomata itu di malam hari. Jadi di siang hari ketika cahaya terik, mereka nggak usah buka stomata gitu karena udah punya simpanan dari semalam. Tapi kalau tanaman C4 itu bisa kapan aja dibukanya. Ya. Dia bisa membuka stomata kapan saja dan dia bisa menyimpan CO2 gitu. Jadi sangat efisien. Tadi ya contohnya yang C4 itu jagung, tebu. Kalau yang C3 nih yang paling tidak adaptif itu tanaman pada umumnya ya hampir semua tanaman di muka bumi ini itu C3 ya. Ya makanya nanam tanaman itu kan butuh waktu lama gitu ya. Andaikan semua kayak jagung gitu, kamu nanam mangga cuma 3 bulan, wah cepat sekali. Tapi kan ya nggak gitu ya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada lagi, Kak. Oke, sip. Sekarang kita latihan soal dulu ya. Mana tadi? Nah, silahkan dibaca dulu, lalu tentukan jawabannya. Manakah pernyataan yang paling sesuai tentang enzim? Nah, coba cara jawabnya adalah kamu klik chat, ada chat kan di situ. Nah, tulis jawaban kamu di chat ya. Biar apa namanya? Pak Zamzam juga tahu jawaban kamu apa. Oke. Silahkan di chat. Kalau misalkan Pak saya nggak mau diketahui sama yang lain, malu misalkan. Kamu chatnya private aja, it's okay. Oh, ada yang baru ya, ada Isma. Isma, halo. Isma. Isma. Ya, halo. Ya, halo. Ya, sorry tadi tidak disapa ya. Isma dari SMP mana, Isma? Dari Husnul Khotimah. Oh, Kuningan. Husnul Khotimah Banten ya? Kuningan, Ya, Jawa Kuningan. Barat. Sehat-sehat, Isma? Iya, Ya, sip ya. Di asrama nggak atau di rumah? di rumah. Oh, di rumah. Sip, sip. Ya, bagus ya. Silakan ini jadi sistemnya latihan soalnya, kamu baca soalnya, kamu tentukan jawabannya ya dengan cara meng-chat. Chat Pak Zamzam, kalau malu untuk diketahui semua orang, jangan everyone ya, tapi hanya untuk Pak Zamzam aja chatnya. Oke? So, silakan tentukan jawabannya. Mana? Belum ada yang jawab. Chat di sini ya. Nah, di situ ya. Kalau kamu nggak apa-apa Pak, saya emang diketahui jawabannya sama orang lain, berarti boleh to everyone. Tapi kalau misalkan pengen rahasia-rahasiaan, ya misalkan pengen Pak Zamzam aja yang tahu, tinggal diklik to-nya, jangan everyone, tapi to saya aja ya, to Zamzam saja. Ayo, silakan dijawab, tentukan jawabannya. Mana? Belum ada yang jawab untuk soal nomor ini. Bisa ngetik chatnya? Kamu tinggal ngetik aja A, B, C, atau D, atau E. Ngarang aja dulu nggak apa-apa ya. Kan namanya juga latihan. Kalau misalkan aduh Pak nggak tahu jawabannya, ya udah nembak aja dulu. Halo, Kak. Ya. Cara untuk kirim chatnya gimana ya, Kak? Tinggal di type message aja di situ. Ada chat nggak? Ada ini. Nah, tinggal klik jawaban kamu. Ketik A, B, C, D, E. Lalu send, enter. Oh, save chat. Not save. Kamu cukup ketik aja terus enter. Nanti dia kekirim sendiri. Nah, itu dia. Sip. Lorenzo udah, Leo udah. Domi, mana Domi jawabannya? Isma, jawabannya yang mana Isma?
A, B, atau C, atau D, atau E? Oke, sip. Ya. Nanti lebih cepat ya, di soal berikutnya lebih cepat. Biar waktunya efektif. Nah, berarti di situ pernyataan yang paling sesuai dengan enzim. Enzim adalah molekul protein. Betul ya, tadi kita sudah banyak di awal dibahas bahwa enzim itu protein. Dapat berperan sebagai reaktan. Reaktan itu berarti yang mereaksikan. Ya, yang mereaksikan. Kalau misalkan masih bingung, oke, skip dulu. Katalis. Nah, benar ya. Yang namanya enzim itu bersifat biokatalis atau yang mempercepat suatu reaksi. Tidak dipengaruhi pH. Salah ya, karena enzim itu dipengaruhi pH. Berarti nomor 1 dan nomor 3 betul. Nah, sekarang di sini tinggal yang nomor 2, reaktan. Reaktan itu apa artinya? Apakah yang bereaksi, ya, yang ikut dalam reaksi, atau yang mereaksikan? Yang namanya reaktan itu adalah senyawa kimia yang ikut bereaksi. Ya. Ikut bereaksi. Reaktannya itu apa? Berarti yang ikut, apa yang terlibat dalam reaksi itu. Nah, enzim, ya, walaupun dia mempercepat reaksi, tapi dia tidak ikut bereaksi. Ya, jadi kalau A sama enzim diubah menjadi B, misalkan, nah enzim itu nggak ikutan berubah. Enzimnya mah tetap aja. Jadi enzim tidak berperan sebagai reaktan. Maka jawabannya yang B. Oke? Ya. Coba berikutnya. Ayo, tentukan jawabannya lagi. A, B, C, D, E. Langsung diketik, ya. Ya, mana jawabannya? Ayo. Kalau belum yakin, tembak aja dulu. Oke, udah ada di situ. Domi F yang C. Yang lain? Lorenzo juga C. Leo dan Isma, jawabannya apa? Leo, Isma. Nah, oke. Leo sudah menjawab. Isma? Oke, sip. Terima kasih ya. Mari kita lihat. Di situ ada grafik, ya. Ada grafik. Ya, tadi seperti yang Pak Zamzam bahas di awal. Mana salah? Ya, grafik. Kalau misalkan grafiknya kurva kayak gitu, itu pasti hubungan antara pH dan suhu. Tapi kalau grafiknya naik terus datar, itu hubungan kerja enzim dengan konsentrasi ya. Nah, ini seharusnya konsentrasi enzim. Oke, di sini ada grafik naik, terus dia mulai mendatar, yang menandakan semua substratnya sudah terikat oleh enzim. Grafik di atas menggambarkan hubungan kerja enzim dengan konsentrasi enzim terhadap molekul substrat.
Manakah pernyataan berikut yang tepat katanya? Kecepatan reaksi enzim tidak berubah setelah semua substrat terikat. Ya, kecepatan reaksinya setelah semua substrat terikat itu mendatar kan? Ya berarti relatif tidak berubah, tapi kita lihat ya pernyataan yang lain. Kecepatan reaksi enzim berhubungan dengan konsentrasi enzim. Kecepatan reaksi berhubungan dengan konsentrasi. Lihat konsentrasinya naik, tapi kecepatannya tetap. Berarti tidak selalu berhubungan. Dia hanya berhubungan itu sampai titik ini aja. Ya. Setelah itu dia tidak ngaruh lagi. Mau nambah berapapun konsentrasi enzimnya, reaksinya akan konstan. Jadi yang B salah ya. Pada awal reaksi, konsentrasi enzim berlangsung berbanding lurus, ya kan? Konsentrasi enzim naik, kecepatan reaksi juga naik dengan kecepatan reaksi. Ya, pada awal reaksi, konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Oke. Setelah semua substrat terikat, konsentrasi enzim mempercepat laju reaksi. Apakah jadi lebih cepat? Tidak ya, karena dia jadi konstan. Oke, ini juga keliru. Tidak ada hubungan antara kecepatan reaksi dengan konsentrasi. Kalau dibilang tidak sama sekali, ya enggak juga ya. Karena tetap ada hubungannya, walaupun hanya di bagian awal saja. So, di sini ada dua pernyataan benar. Kecepatan reaksi enzim tidak berubah setelah semua substrat terikat, atau pada awal reaksi, konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Di sini kan ya awal reaksi. Nah, coba kita lihat bagaimana kita memilih antara A dan C. Grafik di atas menghubungkan kerja enzim dengan aktivitas kerja enzim. Manakah pernyataan yang tepat dalam menjelaskan gambar ya, gambar hubungan antara kecepatan dengan konsentrasi di situ ya. Nah, berarti yang harus kita lihat adalah, wah di sini memang jawabannya harusnya ada dua ya, karena dua-duanya menggambarkan yang sesungguhnya dan based on grafik ya. Oke, jadi soal yang ini memang yang benarnya ada dua, A dan C ya, karena dipikir-pikir dua-duanya terkait juga dengan grafik ya. Jadi di sini semuanya benar ya. Oke, bagus. Nah, yang tadi, ayo jawabannya apa? Yang ini dulu, soal yang atas dulu. Soal yang ini. Ayo, jawabannya apa? Urutan pembentukan ATP pada proses respirasi aerob yang benar. A, B, C, D, E. Silakan tentukan jawabannya. Urutan pembentukan. Ngarang aja dulu kalau nggak inget, ngarang aja dulu ya, nggak apa-apa. Itu akan dibahas juga soalnya. Oke, Lorenzo pilih C. Yang lain? Ismah juga. Tinggal Leo dan Domi. Kok Leo? Tinggal Lorenzo ya. Lorenzo dan Domi. Oke. Udah semua ya? Oke, udah ya Lorenzo. Udah. Ya, di situ itu hanya kalian tinggal mengingat aja ya urutannya. Dan ya betul jawabannya yang C ya, glikolisis. Lalu pembentukan asetil koenzim A atau istilah lainnya dekarboksilasi oksidatif ya. Terus siklus Krebs dan yang terakhir transport elektron ya. Kalian mau ngingetnya yang awal dan akhir, it's okay gitu, silakan kembangkan ya teknik yang paling mudah ngafalinnya yang mana ya. Yang jelas jangan tertukar urutannya. Yang kedua, coba yang ini. Bila dalam tahap siklus Krebs dihasilkan 8 NADH dan 2 FADH, maka ATP setelah transfer elektron jadi berapa? Tadi di Pak Zamzam sebutkan ya.
dalam transfer elektron itu kan NADH dikonversi menjadi ATP. 1 NADH jadi berapa ATP tadi? 1 FADH jadi berapa ATP? Tinggal dikaliin aja. Silakan jawabannya. Oke, Leo sudah menentukan jawaban. Cek, Pak, katanya. Ya. Yang lain, Domi dan Isma. Tenang ya, Lorenzo, nanti kita bahas. Oke, Isma. Ya. Jadi tadi 1 NADH itu jadi 3 ATP ya, berarti 8 kali 3 ditambah FADH itu jadi 2 ATP. Ingat ya, NADH 3, FADH 2. Berarti 2 dikali 2 ya, 8 kali 3 24 ditambah 4 28. Betul ya. Sip, jangan sampai lupa. Nah, coba. Ini terkait juga sama kadar gula darah. Pernyataan yang salah katanya mengenai metabolisme karbohidrat. Ini tadi memang nggak langsung dibahas, nggak terbahas. Cuman ya kalau kalian tahu, it's okay. Kalau belum, nembak aja dulu. A, B, C, D, E. Tentukan jawabannya. Oke, Domi jawab E. Yang lain? Oke, ada yang E, ada yang A ya. Leo dan Isma. Isma, silakan. Oke, nggak apa-apa ya, ngasal juga. Oke. Di sini coba kita bahas. Pemecahan glikogen menjadi glukosa memerlukan hormon insulin. Hormon insulin itu hormon yang menaikkan gula atau glukosa di darah ya. Sementara glukosa ya, itu bisa diubah menjadi glikogen. Glikogen itu gula otot ya. Berarti kalau misalkan insulin ya meningkatkan glukosa di darah, dengan kata lain insulin memecah atau terlibat dalam pemecahan glikogen menjadi glukosa ya. Berarti yang ini jawabannya benar ya. Kita kan cari yang salah ya. Proses pemecahan glikogen menjadi glukosa disebut glikogenolisis. Glikogen dipecah, glikogenolysis. Lisis itu pemecahan. Berarti yang B betul juga ya. Hormon insulin mengatur kadar gula darah ya, betul. Sel alfa pankreas menghasilkan hormon
glukagon, sedangkan sel beta pankreas mensekresikan hormon insulin. Ini juga betul, ini juga betul. Nah, gimana nih? Kok semuanya betul gitu kan? Nah, kita harus lebih teliti ya. Telitinya di mana? Nah, ternyata ada konsep yang selama ini dipahami dengan cara keliru ya, yakni adalah konsep yang nomor A, yang opsi A ini. Jadi tadi Pak Zangam bilang hormon insulin itu meningkatkan gula darah, tapi bukan berarti ya memecah glikogen menjadi glukosa. Ya, hormon insulin itu terlibat dalam peningkatan gula darah dengan cara meningkatkan transport glukosa dari hati ke darah. Gitu ya. Jadi yang dilakukan hormon insulin itu bukan mengubah glikogen jadi glukosa, tapi yang dilakukan adalah mentransport glukosa dari sel hati ke darah, ya seperti itu. Jadi itu ya. Jadi yang salahnya itu adalah yang A. Jadi insulin meningkatkan gula darah betul, tetapi ya bukan dengan cara memecah glikogen jadi glukosa. Jadi glikogen jadi glukosa mah dilakukannya sama enzim. Nah setelah enzimnya memecah glikogen jadi glukosa, terus glukosanya yang akan ditransport ke darah. Nah itu yang melibatkan hormon insulin. Atau sebaliknya, insulin dari darah ya ditarik ya ke hati dengan bantuan hormon insulin. Oh ini kebalik ya, hormon insulin itu harusnya menurunkan gula darah. Salah ya, hormon insulin itu harusnya menurunkan gula darah. Cuman hormon insulin itu bukan atau terlibatnya dalam pemecahan, tapi dalam transport. Itu aja sih yang harus paling kamu ingat ya. Jadi kalau ada insulin mengubah glukosa jadi glikogen atau mengubah glikogen jadi glukosa itu salah. Hati-hati ya. Insulin itu hanya mentransport. Jadi kalau insulin menurunkan gula darah artinya insulin mentransport glukosa dari darah, ngambilin glukosa. Oke, bukan mengubah glukosa jadi glikogen. Itu yang penting ya. Jadi konsepnya kadang suka keliru gitu disebutnya insulin menurunkan gula darah dengan cara mengubah glukosa jadi glikogen. Itu kurang tepat. Harusnya insulin menurunkan gula darah dengan cara mentransport glukosa dari pembuluh darah ke dalam hati. Yang kedua, di bawah ini disajikan senyawa yang diperlukan dan dihasilkan dalam siklus Krebs. Oksigen, CO2, ADP, ATP, NAD atau NADH. Ingat dalam reaksi itu ADP diubah menjadi ATP ya. Jadi ATP itu berasal dari ADP. Gitu. ADP plus P ya. Plus fosfat. Jadi ATP. Boleh ngasal dulu aja nggak apa-apa. NAD dan NADH sama seperti ADP dan ADP ya. NADH itu didapatkan dari NAD plus hidrogen. Jadi NADH. ATP didapatkan dari ADP plus fosfat. Jadi ATP. Silakan jawabannya mana?
Halo Kak, Ya, maksud pertanyaan ini ya apa ya? Karena iya, di antara senyawa ini mana yang diperlukan sekaligus dihasilkan gitu. oh ya Kak. Terima kasih Kak. Atau kalau mau gini deh, yang diperlukan yang mana, yang dihasilkan yang mana gitu aja lah biar gampang. Oke. Ya ini pilihannya kepotong. Yang diperlukan yang mana, yang dihasilkan yang mana. Jadi kamu tulisnya perlu A dan B misalkan. Atau perlu A dihasilkan B. Nah, misalkan gitu. Jadi ketik perlu apa dihasilkan apa gitu. Di antara ke-6 opsi ini, ke-6 senyawa ini. Mana? Belum ada yang jawab ya. Oke, ya udahlah ya. Kalau bingung, gini aja, gengs. Siklus Krebs itu menghasilkan apa? NADH dan ATP dan CO2, kan gitu. Ya berarti at least akan menghasilkan CO2, ATP, dan NADH. Nah sekarang yang dibutuhkannya apa? Oksigen butuh nggak? Enggak, karena oksigen dibutuhkannya di transfer elektron untuk membentuk air, kan? Nah sekarang berarti tinggal tersisa NAD sama ADP. Nah tadi Pak Jason bilang ADP itu diubah menjadi ATP. Berarti kalau reaksi siklus Krebs menghasilkan ATP, maka dia membutuhkan ADP. Kalau reaksi siklus Krebs menghasilkan NADH, berarti dia membutuhkan NAD gitu kurang lebih ya maksudnya. Oke. Berikut merupakan pernyataan dalam proses metabolisme. Berlangsung dalam sitoplasma, membutuhkan 2 ATP, tidak membutuhkan oksigen, menghasilkan asam pirufat. Tahapan glikolisis dalam respirasi aerob pada hewan adalah mana yang benar tentang glikolisis? Apakah glikolisis berlangsung? Apakah glikolisis membutuhkan 2 ATP? Apakah glikolisis tidak membutuhkan oksigen? Apakah glikolisis menghasilkan asam pirufat? Oke, Lorenzo sudah menjawab. Yang lain? Iya, geng, jangan lama-lama ya mikirnya, waktu kita tidak banyak ya. Jadi kalau nanti ngasal aja nggak apa-apa, ngarang aja dulu gitu ya. Kan nanti dibahas juga. Nah, maksudnya Pak Zamzam pengen kalian juga ikut terlibat gitu. Jangan hanya saya ngejelasin. Tapi jangan lama-lama mikirnya. Nanti materi kita kan masih banyak. Oke, jadi jawaban yang benar adalah E ya, betul. Karena di sini jangan lupa, ini paling ini yang harus diingat. Glikolisis itu tidak hanya menghasilkan tapi juga membutuhkan ATP ya. Cuman sebenarnya glikolisis itu sebenarnya menghasilkan 4 ATP, tetapi dia juga membutuhkan 2 ATP. Maka dianggap hasil bersih dari glikolisis itu 2 ATP. Jadi sebenarnya aslinya mah glikolisis itu menghasilkan 4 ATP dan membutuhkan 2 ATP. Tapi sering disebutnya glikolisis menghasilkan 2 ATP. Ya. Oke, itu jawabannya E. Berikut merupakan bentuk senyawa kimia. Mana yang dihasilkan? Fermentasi Saccharomyces. Wah, nomor 3-nya hilang ya. Ya udah, kalau ini mah berarti yang sukrosa, nomor 3-nya sukrosa ya. Ke bawah nih. 1 alkohol, 2 asam amino, 3 sukrosa, 4 fosfolipid katanya. Mana yang dihasilkan dari fermentasi karbohidrat?
Nah, ini pasti bingung, pasti ada yang bingung ya. Nggak ada satu aja, Pak. Gitu ya. Jangan salah ya, dalam misalkan pembentukan alkohol itu kan dimulai dari amilum, terus jadi sukrosa, makanya peyem gitu ya, atau apa wine ya, minuman keras itu manis. Ya, minuman keras itu manis. Kenapa? Karena untuk kemudian dia ubah sampai glukosa, harus ada tahapan sampai sukrosa dulu. Jadi dengan kata lain, dalam fermentasi alkohol, ada tahapan di mana dipecah dulu menjadi sukrosa. Ya, jadi jawabannya 1 dan 3. Betul ya. Itu sudah pada banyak jawab B ya. Oke, jadi jangan bingung ya gara-gara ada sukrosa. Sekarang fotosintesis sedikit. Seorang peneliti memberikan perlakuan penyinaran suatu sel alga hijau dengan sinar UV sehingga didapatkan suatu sel mutan yang kehilangan kloroplas. Untuk memastikan sel ini hidup, peneliti harus ngapain? Apakah tetap menempatkannya pada daerah terang? Dia kehilangan kloroplas. Kalau kehilangan kloroplas, apakah bisa berfotosintesis? Ya tentu tidak ya, karena semuanya hilang gitu kan. Nah berarti di situ harus ditambahkan ekstrak klorofil ya, karena problemnya adalah kehilangan kloroplas. Jadi tidak bisa berfotosintesis kalau tidak ada kloroplas sama sekali ya gitu. Karena prinsipnya kalau misalkan klorofil itu dibutuhkan dalam reaksi terang, ya reaksi gelap itu ya bisa terjadi di sitoplasma gitu ya, sama seperti bakteri gitu. Tapi kalau tidak ada klorofil sama sekali, ya reaksi gelap juga tidak akan terjadi. Jadi walaupun reaksi terang dan reaksi gelap itu reaksi yang terpisah, tetapi mereka saling membutuhkan. Tidak akan ada reaksi gelap tanpa reaksi terang. Itu sih yang paling penting. Jadi fotosintesis itu harus selalu ada klorofil. Yang nggak bisa ujug-ujug karbon dioksida mengubah atau diubah menjadi glukosa ya. Pernyataan di bawah ini yang benar mengenai fotosintesis kecuali ya yang salah berarti kan. Dalam reaksi terang terjadi perubahan energi matahari menjadi energi kimia. Betul ya, karena reaksinya membutuhkan energi cahaya menghasilkan glukosa. Glukosa itu energi kimia. Spektrum cahaya ungu dan merah berperan dalam fotosintesis. Spektrum cahaya yang berperan itu Meiji-ku, Hibiniu ya, kecuali hijau ya. Jadi ungu dan merah ya termasuk yang berperan. Bahkan yang paling maksimal ya, cahaya ungu dan cahaya merah. Berlangsung siklus Kelvin. Siklus Kelvin nama lain dari reaksi gelap menghasilkan oksigen. Salah ya. Reaksi gelap itu menghasilkan glukosa. Yang menghasilkan ATP, betul, dan NADPH, betul ya. Dalam reaksi gelap berlangsung pengikatan CO2. Betul ya, tadi reaksi gelap kan membutuhkan CO2. Jadi yang salah yang C. Pada tumbuhan C4 dan CHM, senyawa stabil pertama yang dibentuk setelah fiksasi CO2 adalah, nah tadi C4 dan CHM yang bisa mengikat CO2, ya kan, bisa nyimpen CO2. Senyawa yang pertama kali terbentuk untuk mengikat CO2 itu adalah asam oksaloasetat, ya itu pengetahuan. Jadi asam oksaloasetat. Oke, itu tambahan aja. Oke, itu untuk materi metabolisme. Berikutnya kita akan masuk ke materi sel. Langsung saja ya pemateriannya, karena saya yakin kalau sel semua sudah pernah belajar. Jika dinding sel pada tumbuhan dihilangkan dan sel tersebut ditempatkan di larutan yang hipotonik, apa itu hipotonik? Nah, berarti airnya tinggi, konsentrasi zat terlarutnya rendah, alias cairan yang encer, ya kan?
Mana peristiwa yang akan terjadi? A, B, C, D, E. Coba ditulis jawabannya. Pengen tahu. A, B, C, D, E. Kalau sel tumbuhan, dihilangkan dinding selnya, terus dimasukkan ke dalam cairan yang lebih encer. Apa yang akan terjadi? B, oke. Ya, rata-rata sudah ngeh ya. Sel akan mengalami lisis, ya, pecah. Jangan sampai salah antara plasmolisis dan lisis. Plasmolisis itu hanya terjadi di sel yang memiliki dinding, ya. Karena yang disebut dengan plasmolisis itu adalah lepasnya sel dari dindingnya, itu plasmolisis, ya. Sedangkan lisis itu sel yang pecah, ya. Jadi selnya kayak meletus gitu ya, kayak balon. Ya, jadi ada lisis, ada plasmolisis. Jangan sampai keliru, ya. Sip. Pernyataan di bawah ini salah. Mana yang salah? Selama eksositosis, membran dari vesikula sekretory akan berada di bagian dalam dari membran sel. Masih ingat eksositosis? Eksositosis itu sel mengeluarkan sesuatu gitu ya, dengan cara membentuk membran. Kalau arahnya keluar berarti eksositosis, kalau arahnya ke dalam berarti endositosis, ya. Nah, di sini katanya selama eksositosis, apakah membran dalam dari vesikula akan berada di bagian dalam dari membran sel. Kalau eksositosis berarti kan keluar nih. Ya, berarti ini bagian si membrannya anggaplah kayak gini, ya. Terus dia akan nempel ke membran sel gitu ya. Berarti otomatis yang tadinya bagian dalam menjadi bagian luar, ya. Jadi harusnya membran dalam vesikula akan berada di bagian luar, ya, bukan di bagian dalam. Betul sekali. Jadi yang salah yang A, ya. Silia mikrotubul flagel berkaitan erat dengan pergerakan sel, betul kan? Fungsi dari inti sel menduplikasi gen selama pembelahan. Betul ya, menduplikasi atau istilahnya melakukan replikasi, ya, replikasi DNA. Protein yang disekresikan oleh sel dibentuk di ribosom, ya. Ribosom sebagai tempat sintesis protein. Ribosom ada yang nempel di RE atau retikulum endoplasma, makanya jadi RE kasar, ya. Transport aktif membutuhkan ATP untuk transport molekul ion dan molekul organik melawan gradien transport, ya. Transport aktif itu transport yang membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Kenapa butuh ATP? Karena melawan gradien transport. Melawan gradien transport itu artinya kalau transport pasif itu mindahin dari yang banyak ke yang sedikit, berarti itu sejalan atau ya sesuai dengan gradien transport, ya. Yang banyak ya pindah ke yang sedikit gitu kan. Nah, kalau melawan berarti yang sedikit pindah ke yang banyak. Ya, karena melawan gradien maka harus pakai energi biar bisa nyampe gitu ya. Organel di bawah ini yang memiliki sistem membran rangkap. Coba jawab yang itu. A, B, C, D, E. Organel yang memiliki double membran. Coba tuliskan jawaban kalian. Oke, ada yang A, E. Oh, E ya. Yang A yang tadi ya, Lorenzo. Yang lain? Mana organel yang double membran? Oke, Isma sudah menjawab. Domi, mana Domi? Leo? Mana Domi? Domi. Oke. Nah, organ yang
memiliki dua atau rangkap membran itu hanya dua ya di dalam sel, itu adalah mitokondria dan kloroplas ya. Ingat mitokondria dan kloroplas ini dianggap atau diduga sebagai prokariot ya atau bakteri ya, karena strukturnya mirip seperti bakteri, maka dianggap sebagai bakteri kuno yang hidup di dalam eukariot ya. Karena mereka hidup di dalam sel yang lain, maka dia dilapisi double membrane gitu ya, seperti itu. Jadi yang double membrane itu hanya mitokondria dan kloroplas saja, ingat. Dan mereka karena mereka dianggap berasal dari prokariot, mereka punya DNA sendiri ya. Punya ribosom sendiri gitu. Bisa sintesis protein sendiri. Terus bisa membelah diri ya, mitokondria itu bisa tambah banyak. Kloroplas itu bisa bertambah banyak. Jadi kayak sel di dalam sel gitu ya. Yang berikutnya, organel yang berfungsi sebagai penghasil ATP pada gambar yang mana? Iya, ya ini memang gampang ya. Gampang banget. Yang satu itu, bedain RE sama Golgi gimana Pak kalau digambar? RE itu harus nempel ke inti sel ya. Jadi RE itu lipatan-lipatan membran, tapi dia harus nempel ke inti sel. Sedangkan Golgi itu lipatan membran, tapi nggak nempel ke inti sel. Jadi kalau bedain RE sama Golgi, kamu lihat aja dia lipatan-lipatannya nempel nggak ke inti sel. Kalau enggak, berarti Golgi gitu. Jadi nomor 1, terus yang ini nih, ini juga Golgi ya, sama. Seperti itu ya. Nomor 2 baru RE. RE-nya ada titik-titiknya, berarti RE kasar ya. Gitu. Nah, baru yang mitokondrianya itu nomor 5 ya, betul. Hampir semua sel, nah ini sedikit, hampir semua sel memiliki mikrotubulus berupa benang-benang halus dari protein. Organel sel tersebut berkaitan erat dengan pembentukan apa? Coba, mikrotubulus. Apa organel yang dibikin dari mikrotubulus? Apakah kolkisin? Kolkisin bukan organel ya. Karbohidrat yang disusun oleh mikrotubulus, kerangka sel, ya, eksoskeleton atau sentriol katanya. Dan bahan pembentuknya ya, dan bahan pembentuknya. Oke, sudah ada yang jawab. Ya, mikrotubulus yang jelas itu adalah komponen protein, ya, protein tubulin. Nah, berarti dia tidak mungkin menyusun protein, wong dia protein gitu ya. Masa protein bikin protein? Jadi yang E kurang tepat ya. Nah, mikrotubulus itu bisa membentuk alat gerak baik berupa silia maupun flagel ya. Jadi yang flagel nih benar. Terus kalau digulung pada sel hewan, mikrotubulus membentuk sentriol. Sedangkan kalau di sel tumbuhan, mikrotubulusnya nggak jadi sentriol, jadi hanya mikrotubulus aja. Ya, mikrotubulus bagian dari sitoskeleton atau kerangka sel. Jadi jawabannya yang C, betul ya. Fungsi lisosom yang berhubungan dengan menghancurkan struktur yang tidak berguna dan pembebasan enzim keluar sel disebut menghancurkan struktur yang tidak berguna, membebaskan enzim keluar sel. Apa istilahnya? Apakah autofagi untuk penghancuran sel itu atau autolisis? Untuk pembebasan enzim keluar sel itu endositosis atau eksositosis, gitu aja. Oke, Domi pilih D katanya. Nah, ada autofagi, ada autolisis, ya. Nah, ini hati-hati. Kalau autofagi, ya, autofagi itu mekanisme menghancurkan komponen sel. Jadi kayak misalkan lisosom memakan mitokondria gitu ya, menghancurkan mitokondria yang sudah rusak.
Itu istilahnya autofagi. Kalau autolisis itu harus seluruh selnya ya rusak. Kayak misalkan sel-sel yang sudah tua, ini harus mati gitu ya udah diautolisis. Itu juga sama melibatkan kerja lisosom ya. Jadi mau autofagi, mau autolisis sama-sama melibatkan lisosom. Cuman di sini kan yang disebutnya adalah penghancuran struktur yang tidak berguna, bukan menghancurkan seluruh sel ya. Berarti lebih tepat autofagi. Enzim keluar dari sel. Kalau enzim itu molekul yang besar, sehingga diangkutnya ya harus dengan dua cara. Kalau enggak endositosis, ya eksositosis. Gitu ya. Karena arahnya keluar, berarti eksositosis. Maka jawabannya adalah B, ya, autofagi dan eksositosis. Hati-hati ya, autolisis itu hanya untuk seluruh sel. Sedangkan kalau yang organel-organel, ngancurin RE-nya doang, ngancurin mitokondrianya doang, itu namanya autofagi. Ya. Sel menghancurkan dirinya sendiri. Perhatikan organel-organel dalam tabel di bawah ini, organel secara umum yang hanya ditemukan dalam sel tumbuhan. Wah, gampang ini mah. Ciri khas tumbuhan itu kan apa aja tuh? Mengandung organel apakah tumbuhan itu? Mana jawabannya? Oke. Oke. Nah, ya. Gampang ya yang ini mah ya. Tinggal pilih yang ada apa yang pasti dinding sel, ya kan ciri khasnya, terus lamela tengah karena itu bagian dari struktur dinding sel, kloroplas ya. Kalau ada plastida, kloroplas plasan ya pasti bisa juga ada leukoplas ya. Berarti yang ada 1 6 7 9. 1 6 7 9. Kok 1 6 2 6 7 9. Oh, 2 6 7. Oke lah. Vakuola ini juga ada di sel tumbuhan ya. Jadi 2 4 6 7 9 ya, itu yang khas ada di tumbuhan ya. Oke. Ini mah udah tadi. Yang ini harusnya bisa sih. Jawabannya apa? C, oke. Ribosom. Ribosom untuk sintesis protein. Ya. Jadi 1 dengan C. Wah, udah aja itu jawabannya ya. Paling gampang. Jadi mitokondria menghasilkan energi melalui metabolisme aerobik, lisosom untuk menghancurkan organel yang rusak, atau tadi autofagi dan Golgi untuk mengumpulkan bahan dan mensekresikan keluar sel. Betul sekali ya. Semua jawab benar. Makasih. Nah, ini yang atas coba. Diagram berikut menunjukkan siklus sel pada sel hewan. Pasangan berikut yang menunjukkan hubungan yang tepat. Nah, ini siklus sel itu pernah mungkin mendengar tentang siklus sel? Siklus sel itu adalah periode kehidupan sel, di mana kita bagi menjadi 2 bagian besar, saat sel membelah dan saat sel tidak membelah ya, atau fase sel bereproduksi dan saat sel tidak bereproduksi. Saat sel membelah kita sebut fase mitotik atau mitosis. Sedangkan saat sel tidak membelah kita namakan interfase ya, interface. Nah, kamu bisa lihat sendiri di bagian di situ bahwa waktu yang dibutuhkan sel untuk membelah itu ya hanya sebagian kecil dari periode yang dimiliki oleh sel. Jadi mostly sebagian besar
waktunya sel itu adalah untuk interfase ya. Interfase dibagi dalam 3 tahap, ada tahapan G1 ya, di mana sel tumbuh setelah mengalami pembelahan. Di sini memperbanyak organel, memperbanyak sitoplasma gitu ya, agar kembali ke ukuran semula. Karena setelah sel membelah itu jadi lebih kecil. Setelah G1, sel akan mengalami fase sintesis atau S. Ini ya. Fase sintesis ditandai dengan 2 kejadian. Satu, banyaknya sintesis protein. Yang kedua, banyaknya atau terjadinya replikasi DNA, ya, pembentukan DNA. Ya. Lalu setelah itu, sel masuk ke fase G2. Ya. Fase G2 sama tadi kalau misalkan selama sintesis, fase yang S ada pengurangan jumlah organel atau sitoplasmanya menciut, maka di G2 ini akan proses tumbuh lagi. Second growth gitu ya. G2 itu growth yang kedua. Jadi G1 growth yang pertama. Jadi kalau misalkan masih ada kurang-kurang sebelum selnya mengalami pembelahan, itu akan di repairing-nya di G2. Gitu ya. Kalau sudah masuk pembelahan, maka masuklah ke tahapan yang kita kenal urutannya PMAT ya. Profase, metafase, anafase, telofase. Gitu ya. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Oke, menunjukkan hubungan yang tepat. A di situ harusnya adalah mana. Ini ya PMAT, berarti ini tahapannya. Mekanisme pemisahan materi genetik ya, karyokinesis. Berarti yang yang A itu harusnya karyokinesis. Ya. Terus yang B, PMAT. PMA, B itu berarti anafase ya. C itu sitokinesis. Ya, C sitokinesis. Sedangkan D itu adalah fase sintesis ya. Mari kita lihat B metafase, salah ya. D fase S. Nah, berarti jawabannya yang B ya. Gitu ya. PMAT lalu sitokinesis atau pemisahan sitoplasma, terbentuklah 2 sel. Nanti si 2 sel ini atau masing-masing sel atau salah satu dari sel itu akan mengalami fase G1, lalu duplikasi DNA, lalu G2 membelah lagi. Lanjut lagi G1, S, G2, terusnya kayak gitu ya. Makanya disebutnya siklus. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke tahapan pembelahan selnya. Ya, coba urutkan 1 2 3 4 dari PMAT mana yang benar urutannya. Profase, metafase, anafase, telofase. Bentuknya yang kayak apa? C katanya ya. Paling gampang itu lihat akhir ya. Kalau akhir itu harus telofase, berarti kalau telofase itu saat sudah cenderung membelah jadi 2 ya, maka telofase pasti yang nomor 4 ya. Metafase, kromosom berderet ya di bidang pembelahan, ini metafase. Anafase, kromosom bergerak menuju kutub masing-masing, dan profase atau fase yang awal kromosom itu masih acak-acakan gitu ya. Kromosom ya. Berarti di sini urutannya 2 3 1 4 ya. 2 3 1 4 adalah C. Coba gambar di bawah ini menunjukkan tahapan apa? A, B, C, D, tulis. Gambar fase apa itu? Tadi Pak Zamzam udah sedikit mention. Profase kalau gimana, metafase kalau gimana, anafase kalau gimana, dan anafasenya ada 2. Ada anafase 1, ada anafase 2. Nah, bedanya gimana ya? Nanti dijelasin. Oke. Ingat, pembelahan sel itu ada 2 tipe ya. Ada mitosis dan ada meiosis. Gitu kan?
meiosis. Bedanya kalau mitosis hanya sekali, ya, jadi dari 2N tetap jadi 2N. Membelahnya sekali, jadi profase, metafase, anafase, telofase sekali aja gitu, ya. Sedangkan kalau meiosis membelahnya 2 kali. Makanya ada meiosis 1 dan meiosis 2. Gitu. Pada meiosis 1 harus terbentuk kromosom homolog. Kromosom homolog itu kromosom yang berpasangan. Kromosom yang satu dari ayah, satu dari ibu gitu. Ya. Nah, terus mereka akan mengalami yang namanya pindah silang di tahapan profase 1, ya. Jadi di tahapan profase 1 itu terjadi reaksi pindah silang. Ya, profase 1 meiosis. Ya, terus kamu bayangin berarti kalau metafase dia berderet di tengah tetap sebagai homolog, ya, kromosom homolog. Terus kalau dipisah anafase ya berarti yang ini ditarik ke sana, yang itu ditarik ke situ. Persis seperti gambar, maka ini jawabannya adalah proses meiosis, pembelahan meiosis, ya, di anafase nomor 1. Ya. Kalau anafase nomor 2, itu gambarnya kromosom di tengah, lalu masing-masing yang ditarik. Itu ditarik ke sana, ini ditarik ke sini. Gitu ya. Jadi itu kalau anafase 2 ya. Tapi kalau anafase 1 si kromosomnya barengan, nah barengannya terus dipisah. Jadi kalau anafase 1 itu kayak kita gandengan tangan terus masing-masing misah. Nah, kalau anafase 2 saya jalan sendiri terus dibagi 2 gitu ya. Seperti itu. Pada diagram berikut ini menunjukkan salah satu tahapan dalam proses pembelahan sel. Proses ini adalah ini ya, kata kuncinya ada tuh. Ada saling silang, berarti ciri khas di profase. Profase 1 atau 2. Tadi baru aja diomongin. Kalau yang pertama itu lebih ribet gitu ya. Seperti itu. Jadi ini profase nomor profase 1 pada pembelahan sel ya. Ciri khasnya ada ini. Istilahnya adalah crossing over ya, atau pindah silang. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Cukup jelas ya. Nah, meiosis itu diterapkan dalam proses pembentukan gamet, gengs ya. Pada spermatogenesis, sel pertama yang haploid itu berupa, ingat, pembentukan gamet itu meiosis, berarti dari satu sel jadi 2 sel, ya. Lalu dari masing-masing 2 sel ini akan mengalami meiosis pertama, lalu masing-masing sel akan mengalami meiosis yang kedua, ya. Maka dihasilkanlah 4 sel anak ya. Seperti itu. Jadi ini 2N sel induknya, lalu jadi 2N. Ya, dari sini ke sini. Di sini pembelahannya terjadi secara mitosis. Artinya dari 2N tetap menjadi 2N. Meiosisnya terjadi dari sini. Dari setelah mitosis ya. Ini adalah meiosis 1. Yang ini meiosis 2. Gitu loh. Namanya gimana Pak? Tinggal sit, tid. Gitu ya. Jadi sitid. Kalau sperma berarti spermatogonium. Spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid. Ya. Ingat,
dalam pembentukan gamet di hewan dan di manusia itu ada mitosis dulu ya, baru meiosis. Kalau di tumbuhan, meiosis dulu baru mitosis. Oke, nah karena di sini ditanyakan sperma, yang haploid pertama itu pasti yang setelah meiosis pertama, yakni sid sekunder ya. Berarti jawabannya yang C. Ya. Nah, kalau pada ovum ya, sid sekunder itu tidak semuanya menjadi ovum. Ya, tapi hanya akan ada satu ovum yang hidup. Ya. Dengan kalau misalkan sperma tidak ada, kalau misalkan dari satu induk sperma jadi 4 sperma, nah kalau ovum tidak semuanya jadi ovum. Yang menjadi ovum hanya satu. Sisanya itu menjadi polosit. Ya kalau harusnya ada 4, tapi cuma satu yang jadi ovum, berarti sisanya ada 3 ya. Berarti jawabannya yang C. Proses pembentukan zigot pada tumbuhan terjadi karena adanya peleburan antara, nah kalau pada tumbuhan, yang namanya fertilisasi, perkawinan itu, pada tumbuhan biji tertutup ya atau angiosperme, ada yang namanya pembuahan ganda ya, di mana satu inti sperma atau inti generatif itu akan mengalami 2 kali peleburan ya. Yang pertama dengan ovum, ya itu jadi zigot gitu. Sedangkan yang kedua, inti generatif akan kawinnya sama inti kandung lembaga sekunder, IKLS. Lalu dihasilkanlah jaringan cadangan makanan yang kita sebut sebagai endosperm. Ya. Nah, berarti di sini karena ditanyakan adalah zigot, berarti inti sperma kawin dengan inti sel telur. Ya, jawabannya yang D. Ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Cukup jelas ya? Yang sel kurang lebih seperti itu. Ada yang mau tanyakan dulu? Kalau tidak ada, di 15 menit ini kita akan masuk ke substansi genetik ya, substansi genetik. Nanti jam 10, ada yang nanya, apa Zamzam mohon izin menyampaikan untuk peserta, adik-adik mohon mengisi link di bawah ini ya. Oh iya, ngisi dulu absen ya, ngisi absen diklik, atau nanti setelah jam 10 aja pas mau ngerjain soal ya, kalian tinggal klik. Sama nanti saya juga upload file soalnya di sini aja kali ya, Mbak Vega ya. Jadi nanti saya upload file soalnya di sini, kamu tinggal kerjakan selama 2 jam ya. Nanti di akhir kita bahas lah setelah beres nanti yang fisiologi, kita bahas ya. Kalau boleh nanti ya mungkin kalau agak-agak lewat dari jam 3 itu oke ya. Ya paling banter sampai jam 4 lah. Nah itu mungkin nanti kita perlu bahas karena biologi settingannya nanti dengan Pak Cece kalian dapat latihan soal lagi gitu ya. Dibahasnya nanti sama Pak Cece. Dengan saya juga dapat latihan soal, nanti dibahasnya sama saya gitu ya. Jadi biar kalian tuntas gitu dalam 1 hari, dapat soalnya, dapat latihan soalnya, dapat pembahasannya juga ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan substansi genetik. Seperti biasa saya akan review dulu sedikit karena materi ini tidak ada di SMP, ya kan? Bahwa yang namanya substansi genetik itu intinya merupakan molekul DNA ya atau molekul asam nukleat ya, molekul yang ada di inti sel. Nah, DNA itu gengs dikemas menjadi kromosom. Gitu. Jadi DNA dan kromosom itu sebenarnya secara molekul itu ya sama gitu. Ya, karena DNA itu dikemasnya jadi kromosom, berarti kromosom itu ya di dalamnya ada DNA juga. Nah, DNA secara struktur mana? Nah, ini ya. Secara struktur disusun oleh satu unit
nukleotida. Jadi DNA itu kan rantai panjang gitu ya. Nah, unit penyusunnya namanya nukleotida. Kayak protein disusun oleh asam amino, ya, berarti satuannya adalah asam amino. Nah, kalau DNA itu disusunnya oleh nukleotida. Satu nukleotida terdiri dari 3 komponen, yakni fosfat, lalu gula, dan basa nitrogen. Ya, itu yang jangan sampai keliru ya. Jadi ada fosfat, gula, dan basa nitrogen. DNA selain DNA ya asam nukleat juga ada RNA. Yang membedakan RNA dengan DNA itu adalah gulanya, komponen gulanya satu. Kalau DNA itu deoksiribosa, kalau RNA ribosa. Makanya DNA karena gulanya deoksiribosa. Sedangkan RNA ya karena gulanya gula ribosa. Selain itu juga basa nitrogennya. Basa nitrogen DNA itu ada adenin, timin, guanin, dan sitosin. Sedangkan basa nitrogen RNA tidak ada timin, diganti menjadi urasil gitu ya. Setiap basa nitrogen suka dikode oleh huruf awalnya aja. Jadi ATGC gitu ya. Kalau di RNA AUGC gitu ya. Nah, DNA dikemas menjadi kromosom ya. Kromosom digulung-gulung gitu ya. Nah, kromosom itu sebenarnya adalah hasil pengemasan DNA dengan histon, dengan protein histon. Jadi kromosom itu kandungannya ya protein dan DNA gitu ya. Nah, kromosom dibedakan berdasarkan gen atau DNA yang ada di dalamnya. Kalau DNA ya yang mengatur sifat itu namanya gen. Jadi gen itu DNA. DNA itu gen, ya, tapi tidak semua DNA adalah gen ya. Ada DNA yang tidak mengatur sifat, makanya DNA itu ya lebih general sebenarnya. DNA dikemas menjadi kromosom. Kromosom yang gen-gen DNA di dalamnya mengatur sifat tubuh itu kita sebut autosom. Kromosom yang gen-gen di dalamnya mengatur sifat seks, yang sifat-sifat yang khas laki-laki sifatnya gitu, perempuan sifatnya gitu, itu namanya sifat seks. Itu namanya kromosom gonosom ya, seperti itu. Nah, ini struktur kromosom dikemas gitu ya, ada lengan kromosom, ada ujung kromosom telomer, ada sentromer di bagian tengah ya. Nah, DNA tadi disusun oleh nukleotida. DNA dan RNA bedanya di jumlah rantainya ya. DNA itu double, sedangkan RNA itu tunggal. Kenapa DNA bisa double? Karena basa nitrogen itu saling berikatan. Pasangan ikatannya itu adalah G dengan C, A dengan T. Ya. Karena prinsipnya adalah jenis basa nitrogen itu sejenisnya G dengan A, C dengan T. Gitu ya. Jadi G sekelompok dengan A, C sekelompok sama T. Nah, karena harus berpasangan, ya nggak mungkin pasangan sama sekelompoknya kan. Gitu. Maka G pasangannya sama C, A pasangannya sama T. Ikatan antara G dan C, A dan T itu adalah ikatan hidrogen. G dan C ikatannya lebih longgar. Ya. Lebih kuat karena ada 3. Sedangkan A dan T itu lebih longgar karena ikatan hidrogennya hanya 2. Jadi guanin dan sitosin itu lebih terikat padat gitu ya. Nah, ini perbedaan antara DNA dan RNA yang lebih lengkap ya. Nanti tinggal dibaca saja. Tuh ya, purinnya ada guanin, adenin, pirimidin, timin, dan sitosin. Sedangkan kalau di RNA tidak ada timin, diganti jadi urasil. Ya. Terus ada 3 jenis RNA, ada RNA duta atau RNA messenger yang terlibat dalam sintesis protein, ada RNA transfer, pembawa asam amino, dan ada RNA ribosom, penyusun ribosom ya. Sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, ada transkripsi membentuk RNA dari DNA ya, terjadinya di inti sel. Dan translasi membaca RNA menjadi urutan protein terjadinya di ribosom. Ya, seperti itu. Jadi transkripsi dan translasi. Itu sintesis protein.
Sedangkan replikasi DNA, ya DNA membentuk DNA yang baru, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang harus kamu ingat, bahwa DNA itu rantainya ada 2, tapi dalam membentuk RNA atau transkripsi itu tidak dua-duanya terlibat, hanya salah satu saja, gitu ya. Yang terlibat dalam pembentukan RNA itu hanya salah satu dari 2 rantai DNA, ya. Yang mana, Pak? Yang terlibatnya itu adalah yang DNA sense ya di sini, atau template lah, sebut saja seperti itu. Kamu bisa lihat enzim polimerase itu akan memasangkan DNA dengan RNA ya. Jadi kalau di RNA-nya C ya berarti kalau di DNA-nya D berarti kalau di DNA-nya C berarti di RNA-nya G gitu ya. Kalau di DNA-nya A berarti di RNA-nya U. Kok U, Kak? Ya kan? A kan RNA tidak ada T-nya ya. Berarti T-nya diganti sama U. Dan seterusnya ya. Oke, seperti itu. Sampai di sini ada yang menanyakan tentang substansi genetik? Cukup jelas ya? Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi di saat pembahasan soal kalian nanti di latihan yang saya akan kasih, yang akan kamu kerjakan dulu selama 2 jam nanti, itu ada beberapa soal substansi genetik. Oh ya, nanti di latihan soal itu saya sudah buat 75 soal, lumayan lah untuk 2 jam. Cuman kalian tolong kerjakan, usahakan sendiri dulu. Maksudnya gini, usahakan nggak ngintip-ngintip dulu gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan udah mentok, aduh nggak tahu jawabannya, ya bolehlah ngintip gitu ya, googling kira-kira apa gitu jawabannya. Tapi usahakan kerjakan dulu sendiri ya, seperti itu. Oke, kita latihan lagi. Mana tadi? Pada gambar di bawah ini, mana yang menunjukkan kromatid sister? Nah, ada yang disebut dengan sister kromatid. Kromosom, kalian bisa temukan dalam satu lengan seperti ini. Ini adalah satu kromosom. Tapi kalau kalian temukan dalam bentuk X seperti ini, maka kromosom lengan yang nomor 2 itu adalah duplikatnya. Karena ingat, kromosom itu kan berasal dari DNA. DNA mengalami replikasi, berarti membentuk duplikatnya. Berarti kromosom juga bisa dari lengannya 1 jadi lengannya 2. Yang nomor 2 ini adalah duplikatnya. Ingat ya. Nah, ini kita sebut sebagai chromatid sister. Jadi kromosom 1 dan kromosom 2 itu chromatid sister. Karena mereka duplikat. Tapi kalau misalkan di gambarnya ada 4 kromosom yang sama atau berasal dari orang tuanya, nah ini yang disebut dengan kromosom homolog gitu yang tadi seperti mention. Ya, kalau homolog itu berarti 1 dari sperma, 1 dari ovum. Gitu. Kalau kromatid duplikat, gitu ya. Hati-hati. Nah, di sini ada gambar 2 kromosom. Bentuknya sama. Berarti ini kromosom homolog. Tapi homolog itu pasti depan belakang ya. Yang depan yang putih dan yang hitam itu kromosom homolog. Kalau yang disebut dengan chromatid sister berarti lengan kiri dan lengan kanan gitu ya. Maka jawabannya nomor 5E. Kalau yang nomor 1 kan depan belakang. Kalau nomor 5 kiri kanan. Ya, ingat ya, bedain chromatid sister, kromosom, ya, kromosom homolog, semua ini kromosom. Ya. Tapi ada istilah-istilah tertentu. Kromosom yang metasentrik itu berarti lengan atas sama lengan bawahnya sama panjangnya. Ya. Jawabannya yang A. Kalau tidak sama panjang, bisa submetasentrik, yang satu agak pendek, yang satu panjang. Atau ya, cuma sebelah. Ya, cuma sebelah nih. Ini telosentrik ya. Telosentrik.
Kalau yang pendek sekali ya, tapi masih ada 2 lengan, ini alosentrik. Ya. Jadi tergantung panjang pendek dari si lengan kromosom. Apakah sama panjang atau panjang sebelah? Ya, nah panjang sebelahnya apakah ya relatif lebih panjang itu submetasentrik. Kalau kecil sekali alosentrik, kalau tidak ada lengan sebelahnya itu telosentrik. Ya. Berdasarkan gambar nukleotida, komponen penyusun nomor 1, 2, dan 3. Ini mah jawab. Coba di chat, jawabannya apa? Silakan, jawabannya apa? 1, 2, dan 3. B katanya ya, kata Dominikus. Coba lihat. 1, 2, dan 3. Yang paling gampang dibedain itu nomor 2 ya. Karena ciri khas bintang segi 5 itu adalah gula ya. Berarti nomor 2-nya harus gula. Cari yang gula di tengah. Ya udah, cuman B ya. Betul. Terima kasih. Nah, sekarang ini. Perhatikan skema atau gambar berikut. Ini urutan transkripsi. Ingat tadi transkripsi itu mengubah DNA atau membentuk RNA dari DNA ya. From DNA to RNA gitu kan. Nah, sekarang yang diketahui apa? Transkripsi itu diketahuinya DNA ya. Nah, di sini ada template ya. Nah, template itu berarti DNA yang kita pakai untuk membentuk RNA ya. Ada, lihat, ada ujung 3, ujung 5. Bacanya gimana, Pak? Ya. Gampangnya lihat, ada promoter di sini. Jadi cara membentuk RNA itu harus dari ujung 3 ke ujung 5. Nah, jadi mulai, kan ini bisa dari mana aja bacanya kan? Bisa dari ATG, bisa dari CAT. Kamu bikin RNA itu harus dari ujung 3. Berarti A nanti akan dipasangkan dengan T dipasangkan dengan A, dan sebagainya. Oke, seperti itu ya cara bacanya. Nah, sekarang urutan transkripsi yang terbentuk. Ingat, transkripsi itu membentuk RNA. Yang ada di ciri khas RNA itu tidak ada timin, tidak ada T, tapi diganti dengan U. Makanya kamu lihat pilihan jawabannya, kalau yang ada T ya pasti salah. Salah, gitu, karena ada T. Oke? Nah, sekarang kan dia dibacanya dari 3. Berarti akan membentuk 5. Ya, akan membentuk ujung 5. Kan DNA tuh gini, gengs. Ya, ini DNA nih misalkan. Nah, kalau di sini 3, maka di sini 5. Gitu. Kalau berarti ini 3 nih, berarti ujung di sini 5, ujung di sini juga 3. Gitu ya. Seperti itu. Jadi ujung-ujung DNA itu suka dikasih kode 3 dan 5. 3 dan 5-nya dari mana? Dari karbon penyusun gula. Ini karbon nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, ini ujung 3. Nomor 4. Terus ini nomor 5. Nah, ini ujung 5. Ya, jadi ini teh ujung karbon nomor 3, ini ujung karbon nomor 5. Nanti dia akan membentuk RNA. RNA-nya ini menjadi ujung 3, ini ujung 5. Karena kan harus bolak-balik ya. Jadi DNA itu arahnya saling antiparalel gitu. Kalau ini 3, ini 5, maka sebaliknya ini 3, ini 5 gitu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang dimulainya dari yang 3, berarti ATG, karena ini RNA tidak ada T ya, berarti jadi U A C kan? Cari yang UAC, ada UAC, ada UAC gitu ya. Nah, ada UAC ujung 5, ada UAC ujung 3. Ingat, karena ini 3 berarti harusnya yang ujung 5 ya, maka jawabannya yang A. Gitu. Ya, gampangnya. Kalau masih bingung, lihat nomor berikutnya. Jika basa pita DNA yang ditranskrip 5 ke 3, lihat.
GTSAT. Maka RNA yang dihasilkan, karena ini 5, berarti harus yang ujung 3 kan? Ya, atau GTSAT. Ubah dulu aja jadi RNA. Berarti jadi C, T dengan A, S itu nama lainnya dari C ya. Boleh tuh S aja. S, A, S dengan G, A dengan U, karena tidak ada T, T dengan A. Ya. S, A, G, U, A. Ya. Nah, S, A, G, U, A, berarti di sini karena ini 5, ini ujung 3, ini ujung 3, ini ujung 5. Ya. Seperti itu. Cari yang sagua ya. Sagua yang ujung 3 dan ujung 5. Berarti jawabannya yang C ya. Oke. Sementara itu dulu ya. Nanti kita lanjut pukul 1. Nah, kalian akan saya kasih soal yang harus kalian kerjakan. Secara mandiri. Tadi tolong diusahakan nggak buka Google gitu, tapi kalau misalkan mentok, jadi kalian kerjain dulu yang sendiri tanpa buka Google, kalian catat gitu ya. Nah kalau misalkan sudah mentok, aduh ini nomor ini nggak ngerti, baru buka Google ya. Oke, seperti itu. Sementara sampai di sini dulu untuk sesi yang pertama, nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Saya akan share dulu soalnya di sini. Silahkan kalian download ya. Sebentar. Sudah ada soalnya? Silakan di-download. Sudah bisa download semua?